Pembalap Pramac Racing, Franco Morbidelli, merasa tak enak setelah merusak balapan mantan rekan timnya Fabio Quartararo. Franco Morbidelli mendorong Fabio Quartararo di tikungan sampai terjatuh dalam balapan MotoGP Thailand 2024. Padahal start bagus sudah dilakukan pembalap Monster Energy Yamaha itu pada balapan yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand pada hari Minggu kemarin. Start dari urutan ke-6, Quartararo berhasil merangsek ke posisi 4 besar dan berpeluang memperebutkan podium. Namun, saat balapan baru berlangsung 4 putaran, Quartararo sudah harus mencium gravel setelah ditabrak Morbidelli. Quartararo memang masih mampu melanjutkan balapan hingga finish, akan tetapi upaya itu tidak cukup setelah Quartararo hanya finish di posisi ke-16 dan gagal membawa pulang poin. Morbidelli dan Quartararo kemudian bertemu setelah balapan berakhir. Keduanya terlihat tetap bersikap ramah antara satu sama lain. Morbidelli langsung mengakui bahwa dia bersalah atas kejadian tersebut. Morbidelli langsung meminta maaf terhadap Quartararo karena telah merusak potensi balapan terbaiknya pada musim ini. Quartararo belum pernah finish 3 besar sama sekali dalam balapan maupun sprint pada musim ini. Murid Valentino Rossi itu mendapatkan hukuman long lap setelah menyenggol Quartararo. Di sisi lain, Quartararo memilih menerima dengan kerugian yang dialaminya. Quartararo tidak mengerti kenapa Morbidelli menusuk ke tikungan dengan begitu cepat. Kalaupun mau bersaing secara agresif, situasinya masih awal balapan. Sangat disayangkan karena masih ada 20 lap tersisa dan bukannya lap terakhir. Kecuali itu saya tidak bisa berkata lebih banyak, kata El Diablo. Kemenangan krusial berhasil diraih pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, pada balapan seri ke-18 MotoGP Thailand 2024. Francesco Bagnaia berhasil menjawab kritikan untuk lebih banyak mengambil risiko untuk tetap menjaga peluang dalam perebutan gelar juara dunia. Murid Valentino Rossi itu mampu tidak melakukan kesalahan dalam balapan basah yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand pada minggu kemarin. Bagnaia sebenarnya kecolongan saat start. Posisi start terdepan lagi-lagi tidak dapat dimanfaatkan karena rival utama Jorge Martin lebih cekatan. Meski begitu, posisi pertama berhasil didapat kembali oleh Bagnaia tanpa susah payah. Hal itu karena Martin melakukan blunder karena melebar jauh di tikungan 3 pada lap kelima balapan. Mendapatkan posisi pertama secara cuma-cuma, Bagnaia mampu menjaga ritmenya dengan sangat baik dalam memimpin persaingan. Padahal Bagnaia juga sempat mendapatkan ancaman dari pembalap Gresini Racing, yaitu Marc Marquez. Akan tetapi, Marquez yang mendorong motor terlalu keras harus terjatuh di tikungan 8. Pagi ini setelah sesi pemanasan saya tidak terlalu senang. Tapi saya ingin berterima kasih kepada tim saya yang telah melakukan pekerjaan luar biasa. Kami melihat data, kami memahami apa yang perlu kami lakukan untuk mengambil kemajuan hari ini. Saya ingin mendedikasi kemenangan ini untuk tim saya yang selalu melakukan pekerjaan yang fantastik, ungkap Bagnaia dengan bahagia. Kemenangan ini membuat Bagnaia terus menjaga persaingan dalam perburuan gelar juara dunia melawan Martin. Keduanya terpaut 17 poin dan menyisakan 2 balapan GP dan 2 sprint lagi. Persaingan akan kembali lanjut pekan depan dengan seri MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia pada 1 hingga 3 November 2024. Pembalap Repsol Honda, Joan Mir, hanya bisa marah dengan kerugian yang dialaminya karena insiden dengan Marc Marquez saat balapan seri ke-18 MotoGP Thailand 2024. Marc Marquez dan Joan Mir terlibat senggolan pada lap ke-23 di balapan MotoGP Thailand di sirkuit Buriram. Marquez mendorong Mir keluar lintasan saat berusaha merebut posisi ke-14.
Marquez harus berjuang dari belakang akibat terjatuh dari posisi kedua 9 putaran sebelumnya. Bagi Marquez, menyalip pembalap satu persatu bukan pekerjaan yang sulit, karena ritme di atas rata-rata yang dimilikinya. Comeback dari posisi belakang pun bukan kali ini saja dilakukan. Akan tetapi dalam prosesnya, Marquez seringkali bertindak terlalu agresif hingga membuat lawannya melebar atau terjatuh. Salah satu kasus paling terkenal jelas adalah ketika Marquez menyinggol Valentino Rossi hingga terjatuh pada balapan MotoGP Argentina musim 2018. Adapun bagi Mir, ini sudah kedua kalinya dia ditubruk Marquez yang terlanjur kalap karena melorot ke posisi belakang hanya pada musim ini saja. Kejadian sebelumnya terjadi saat sprint MotoGP Spanyol di mana Marquez terjatuh dari posisi pertama lalu berusaha melanjutkan balapan. Marquez menabrak Mir di tikungan terakhir sehingga pembalap yang disebut terakhir itu finish di posisi ke-10 di luar zona poin untuk balapan sprint. Reaksi Stewart tidak ada hukuman. Sementara di balapan MotoGP Thailand, Stewart sedikit lebih tegas dengan memberikan penalti turun 1 posisi kepada Marquez. Marquez akhirnya finish di posisi ke-11 alias 4 posisi di depan Mir. Ikon penalti long lap sebenarnya masih aktif dalam siaran langsung saat balapan rampung. Dokumen lomba pun menunjukkan Marquez finish di posisi ke-12. Namun posisi Marquez dinyatakan tak berubah setelah Stewart memeriksanya lagi dan memutuskan hukuman sudah dijalani. Mir melakukan protes karena pernah berada di situasi sebaliknya. Dalam sprint MotoGP Portugal 2023, Mir menerima penalti long lap karena menyenggol Fabio Quartararo hingga El Diablo turun posisinya.